Pernahkah kalian melihat gunung meletus di berita? Asap tebal, lava panas, dan abu menyelimuti langit. Semua itu adalah bagian dari vulkanisme. Hari ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses luar biasa itu terjadi dan apa dampaknya bagi kehidupan di bumi. Vulkanisme adalah proses naiknya magma dari dalam bumi menuju permukaan akibat tekanan panas dan gas yang besar. Proses ini mencangkup aktivitas sebelum dan sesudah magma keluar dari dalam bumi. Saat masih di dalam, vulkanisme dapat menimbulkan gempa dan membentuk dapur magma. Jika magma keluar ke permukaan menjadi lava serta mengeluarkan abu dan gas panas, terjadilah erupsi gunung api. Vulkanisme berperan penting dalam pembentukan bentang alam baru yang dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi manusia dan lingkungan. Pengertian magma. Magma adalah batuan cair yang sangat panas dan terbentuk di dalam perut bumi, tepatnya di bagian mantle atau kerak bumi bagian bawah. Magma mengandung campuran mineral cair, gas, serta kristal. Karena memiliki tekanan dan suhu yang tinggi, magma dapat bergerak naik melalui retakan atau saluran di dalam bumi. Selama masih berada di bawah permukaan bumi, zat cair panas ini tetap disebut magma. Pengertian lava. Lava adalah magma yang berhasil keluar ke permukaan bumi melalui letusan gunung api atau celah vulkanik. Ketika mencapai permukaan, lava mulai kehilangan gas dan suhunya perlahan menurun hingga membeku menjadi batuan beku. Lava dapat mengalir seperti sungai api yang panas dan dapat membentuk daratan atau lapisan batuan baru. Proses terjadinya vulkanisme. Vulkanisme adalah proses naiknya magma dari dalam bumi ke permukaan akibat tekanan besar. Jika magma membeku di dalam bumi disebut intrusi magma, sedangkan jika keluar disebut lava dan menimbulkan letusan gunung api. Proses ini membentuk bentang alam baru seperti kawah, kaldera, dan aliran lava. Gunung api memiliki 10 bagian utama yang perlu kita ketahui. Pertama, itu ada kawah atau krater, yaitu cekungan di puncak gunung api tempat keluarnya material vulkanik. Yang kedua, puncak atau summit, bagian tertinggi dari gunung api. Ketiga, kepundan. Lubang kepundan merupakan lubang di puncak gunung tempat keluarnya lava dan gas. Keempat, lereng atau slope, sisi miring gunung api yang terbentuk dari material vulkanik yang menumpuk. Kelima, dapur magma atau magma chamber, ruangan di bawah gunung tempat magma terkumpul sebelum erupsi. Keenam, pipa kepundan atau volcanic conduit, saluran yang menghubungkan dapur magma dengan kawah. Ketujuh, kerucut samping atau parasitic cone, kerucut kecil yang terbentuk di sisi gunung api. Kedelapan, diatrema, pipa vulkanik yang terbentuk dari letusan eksplosif. Kesembilan, sill and dike, intrusi magma yang menyusup ke dalam lapisan bebatuan. Dan yang terakhir, lapisan lava dan piroklastik, lapisan material vulkanik yang terbentuk dari erupsi berulang. Selanjutnya itu ada jenis-jenis gunung api berdasarkan bentuknya. Gunung api dapat dibedakan menjadi 6 jenis berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada strato atau kerucut. Kerucut komposit. Gunung api berbentuk kerucut tinggi dan simetris, terbentuk dari lapisan lava dan material piroklastik yang berlapis-lapis. Contohnya Gunung Merapi dan Gunung Fuji. Kedua, perisai atau shield. Gunung api yang berbentuk landai seperti perisai terbentuk dari lava yang encer dan mengalir jauh. Contohnya gunung api di Hawaii. Ketiga, maar. Gunung api berbentuk kawah lebar dan dangkal yang terbentuk dari letusan eksplosif saat magma bertemu air tanah. Yang keempat, kerucut cinder. Gunung api kecil berbentuk kerucut yang terbentuk dari penumpukan material piroklastik. Kelima, kaldera, kawah raksasa yang terbentuk setelah letusan dahsyat dan runtuhnya puncak gunung api. Keenam, kubah lava atau dom. Gunung api berbentuk kubah yang terbentuk dari lava kental yang tidak mengalir jauh dari lubang kepundan. Setiap gunung api memiliki karakteristik dan tingkat bahaya yang berbeda-beda.
Sekarang kita akan membahas jenis-jenis letusan gunung api. Letusan gunung api dapat dibedakan menjadi 7 tipe berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama itu letusan Hawaiian, letusan yang relatif tenang dengan lava yang sangat encer mengalir seperti air. Material yang keluar berupa lava cair tanpa ledakan besar. Yang kedua, letusan Strombolian, letusan yang terjadi secara berkala dengan ledakan kecil yang melemparkan lava pijar ke udara terdengar seperti kembang api raksasa. Yang ketiga, letusan vulkanian, letusan yang lebih eksplosif dengan ledakan yang melemparkan material vulkanik hingga ketinggian beberapa kilometer. Yang keempat, letusan pelean, letusan yang sangat berbahaya dengan awan panas atau aliran piroklastik yang bergerak cepat menuruni lereng gunung. Kelima, letusan Plinian, letusan paling dahsyat dengan kolom abu yang menjulang sangat tinggi hingga puluhan kilometer seperti letusan Gunung Vesuvius. Keenam, letusan freatik, letusan yang terjadi akibat kontak antara magma dengan air tanah, menghasilkan uap dan abu tanpa lava. Ketujuh, yang terakhir, letusan phreatomagmatik, kombinasi letusan freatik dan magmatik yang sangat eksplosif karena interaksi langsung magma dengan air. Memahami tipe letusan ini penting untuk mitigasi bencana gunung api. Tipe gunung api berdasarkan aktivitas. 1. Gunung api aktif, masih meletus atau menunjukkan aktivitas seperti gempa dan gas. Contoh, Merapi, Semeru, dan Krakatau. 2. Gunung api istirahat atau dorman, tidak meletus sekarang tapi bisa aktif lagi. Contoh, Vesuvius dan Fuji. 3. Gunung api mati atau extinct, sudah tidak aktif ribuan tahun, sumber magma terputus. Contoh, Hohenwilde dari Jerman. Gejala praerupsi, tanda-tanda gunung akan meletus. 1. Kegempaan, gempa vulkanik meningkat, tremor kontinu, dan frekuensi naik. 2. Deformasi, penggelembungan gunung, retakan baru, dan kemiringan lereng berubah. 3. Aktivitas kawah, suhu kawah naik, danau kawah berubah warna, dan kubah lava muncul. 4. Gas dan fornarol, emisi gas meningkat, kandungan SO2 dan CO2 naik, dan bau belerang kuat. Dampak vulkanisme ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Tanah di sekitar gunung jadi subur karena tertutup abu vulkanik sehingga cocok untuk pertanian. Yang kedua, munculnya sumber air panas yang bisa dimanfaatkan untuk wisata dan kesehatan. Yang ketiga, tersedianya bahan tambang seperti belerang, pasir, dan batu yang berguna untuk industri. Dampak negatifnya yaitu 1. Letusan gunung bisa menimbulkan korban jiwa dan kerusakan rumah serta bangunan. Yang kedua, abu vulkanik mengganggu kesehatan pernapasan dan mengotori lingkungan. Yang ketiga, lahar panas atau lahar dingin dapat menghancurkan pemukiman, jembatan, dan lahan pertanian. Upaya mitigasi bencana gunung api. Yang pertama ada pra-bencana atau sebelum letusan. Pemetaan zona bahaya, pemantauan aktivitas atau seismograf, CCTV, dan sensor. Sistem peringatan dini, sosialisasi dan edukasi masyarakat, penyediaan jalur evakuasi dan posko pengungsian, dan yang terakhir simulasi evakuasi rutin. Yang kedua, ada saat bencana atau ketika letusan, evakuasi cepat ke tempat aman, pengamanan wilayah, penggunaan APD atau masker kacamata, dan yang terakhir penyediaan logistik darurat. Yang ketiga, ada pasca bencana atau setelah letusan, pembersihan abu vulkanik, pemulihan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, layanan kesehatan fisik dan mental, evaluasi kesiapsiagaan. Contoh gunung api di Indonesia. Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung Semeru adalah gunung api aktif tertinggi di Jawa. Erupsi besar 4 Desember 2021 menimbulkan awan panas, lahar, dan kerusakan parah. Penyebabnya penumpukan material vulkanik dan hujan tinggi. Meski berbahaya, abu vulkaniknya menyuburkan tanah. Dapat disimpulkan bahwa vulkanisme merupakan salah satu bentuk dinamika internal bumi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi. Proses ini menghasilkan berbagai bentuk alam seperti gunung api air, kawah, dan tanah yang subur. Meskipun memiliki manfaat besar, vulkanisme juga dapat menimbulkan bahaya bagi manusia. Oleh karena itu, pemantauan dan mitigasi bencana gunung api sangat diperlukan agar dampak negatifnya dapat dikurangi.